Thanks Buba. Hai. Hai Mbak Verta, ayo kita pilates lagi. Relate banget kata Ima. Aku pengen pakai filter, aku nggak pede. Filternya kurang. Makasih Mbak. Lagunya cocok untuk mengsedih Kak Yaya. Yes. Karena udah banyak juga ya Raisa yang pada nagihin lagu galaunya aku. Tapi apa sih sebelumnya aku keluarin apa sih? Ragu, kutukan, bahasa kalbu. Dah ya, udah lupa. Iya, dan mungkin ragu sama kutukan kan bukan ballad gitu ya. Jadi dan apa namanya, bahasa kalbu pun remake lagunya Bu Titi gitu. Jadinya mungkin udah pada nungguin aku nyanyi ballad lagi atau nggak cari Raisa lagu galaunya lagi yang mana gitu. Dan akhirnya sekarang aku keluarin Tentang Dirimu. Nggak diniatin sih sebenarnya untuk ngeluarin lagu galau gitu. Udah pokoknya harus ballad, harus galau, harus apa gitu. Nggak diniatin, cuma ya dapatnya itu gitu. Yuk kita ngobrolin yuk. Ada pertanyaan nggak tentang lagu Tentang Dirimu? Udah pada nonton belum sih video klipnya? Udah pada denger belum lagunya? Tidak ada yang menjawab. Semuanya hai. Hai Yolanda. Aku mau ganti ini. Ini bagus nggak? Ini kenapa gue jadi mainan filter? Aku kayak lagi mainan filter, lagi mau selfie, pilih-pilih filter. Ini padahal lagi live. Klipnya menyentuh banget, makasih. Baru sebagian sih, dengernya gimana sih? Denger 1 menit terus dimatiin gitu. Kok sedih? Aku cerita aja ya. Jadi Tentang Dirimu tuh tentang sebenarnya satu momen spesifik banget sih. Menurut aku, kita kalau misalkan lagi in a relationship sama orang, kita tuh cuma punya satu tugas, yaitu tugasnya adalah mengenal orang itu, belajar apapun tentang orang itu, kesukaannya dia, sehingga kita bisa ngelakuin atau ngasih dia apa yang dia suka. Terus ketidaksukaan dia, sehingga kita bisa menghindari ketidaksukaan dia, ataupun kalau tidak sesuatu yang dia tidak suka terjadi, kita bisa nge-comfort dia. Terus kita kenal orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, segala macam. Pokoknya kita intinya mengenal setiap detail tentang orang itu gitu. Makanya aku nulis first-nya kan kayak gitu. Abis gitu, setelah kita harus pisah lagi sama orang itu, tiba-tiba di dalam otak kita atau di dalam hati kita nih banyak banget informasi tentang satu orang itu yang sekarang udah jadi nggak berguna sama sekali informasi itu. Jadi kayak apa ya, buat aku momen ini terjadi ketika kita apa ya, mungkin ngelihat makanan kesukaan dia, atau enggak kayak lewat restoran kesukaan dia, terus kita kayak itu makanan kesukaan dia ya, terus kenapa gitu. Terus misalkan lagu kesukaan dia muter di radio gitu, lagu kesukaan dia, tapi ya udah nggak bisa dengerin bareng juga kan gitu. Atau enggak kita kayak WhatsApp dia gitu, ini lagu kesukaan kamu lagi puter nih di sini, nggak juga kan gitu. Jadi kayak terus kenapa, terus gimana nih, gue udah tahu banyak banget hal tentang orang ini, terus mau gue kemanain gitu. Nah itulah kenapa aku nulis lagu Tentang Dirimu gitu. Kayak ngerti kan, relate kan? Lagu mengenang gitu ya, dengerin aja makanya. Kayak apa ya, sebenarnya satu momen spesifik aja sih di saat kita kayak dek gitu, inget sama orang itu karena kita ngeliat sesuatu yang kita tahu
tentang orang itu, dan kita nggak bisa menggunakan informasi kita itu untuk apapun gitu. Terus relate banget Kak, thank you. Aku waktu itu nulis lagu ini sama Haris. Haris tuh keyboardis aku udah lama, dan dia songwriting partner aku juga. Terakhir di album Handmade aku banyak yang nulis bareng Haris, salah satunya Usai di Sini. Dan ini sama gitu penulisannya. Jadi aku cuma datang ke rumah Haris iseng-iseng kayak, Riz gue pengen banget tulis lagu nih, gue ke rumah lo ya gitu. Terus aku ke rumah dia, belum di dalam studio, terus jadi aja lagu ini gitu. Dan ini kita simpen lumayan lama juga. Ini berarti salah satu lagu pertama yang aku tulis juga di tahun ini. Terus lagu ini aku simpen karena aku ngerasa lagu ini relate sama banyak orang, dan juga buat aku lagu ini sangat personal sih, karena aku ngerasain banget momen-momen kayak gitu, karena aku orangnya care banget kayak gitu. Terus apa sih, aku nggak ngerti. Oke. Kak Raisa kapan ciptain lagu yang galau lagi? Nggak paham sama pertanyaan kamu. Sekarang lagi dibahas apa? Video musiknya keren, terima kasih. Liriknya bagus, terima kasih. Kalau video klipnya sendiri, aku sutradaranya Bramski. Udah lama sih mau kerja sama Bramski, cuma belum ada kesempatannya, dan belum ada lagu yang pas juga yang cocok sama karakteristiknya Mas Bramski. Lagu buat siapa? Buat ya Raisa. Terus di dalam video klipnya itu banyak perumpamaan dan banyak juga detail-detail yang kamu bisa ngeliat, kayak ada pasangan muda sama pasangan yang udah tua kan. Yang muda tuh ngelakuin apa, terus yang di tua juga mereka melakukan hal yang sama, cuma tadinya bareng-bareng, sekarang jadi sendiri-sendiri. Dan aku sih sumpah pas lagi ngedit proses editing video klipnya aja aku udah nangis-nangis terus gara-gara ngelihat video klipnya. Dan props untuk semua aktor dan aktris yang ada di dalam video klip itu, karena benar-benar bikin aku baper banget. Aku nggak pengen nggak pengen berperan sih di dalam video klip ini, karena kayak emang terlalu kayak terlalu penting lagu ini buat aku, ibaratnya hancurkan dengan acting aku yang pas-pasan. Halo. Tadi Mas Matt bilang juga, iya lagu ini bisa relate ke pertemanan juga. Bener banget sih. Karena kita nggak cuma putus cinta aja kan di dalam kehidupan ini, tapi putus pertemanan juga. Itu malah lebih dalam nggak sih? Karena kan kita sama temen tuh bener-bener, kadang ada yang temen yang udah dari kecil apa segala macam, terus karena satu dan lain hal tiba-tiba kita udah nggak temenan lagi sama dia. Pasti banyak banget hal-hal yang bisa ngingetin kita sama orang itu. Dan mungkin kalau misalkan soal pertemanan, kalau ego kamu nggak tinggi-tinggi amat, kamu bisa kembali berteman lagi dengan orang itu. Cia. Tiap hari denger lagumu loh, makasih. Relate banget, alhamdulillah. Aku juga nggak ada special memory yang aku ambil untuk nulis lagu ini. Maksudku pas aku lagi nulis lagu ini, aku nggak kayak gue lagi galau pada saat itu, ataupun gue lagi kecewa atau lagi patah hati atau apa. Nggak sama sekali. Tapi kalau denger lagu ini lagi, aku tahu banget momen apa dalam hidup aku yang gue tuh lagi ngerasain kayak gitu. Dan yang pasti itu nggak cuma sekali doang. Mama Yaya hari Minggu ultah ya? Iya, kasih kado dong. Terus ada yang mau ditanyain lagi atau mau cerita tentang lagunya? Aku breakdown. Makasih suka sama lagunya.
Lagu-lagunya nggak pernah gagal fix, wah amin. Biasanya kalau lagu gagal itu udah ke saring duluan sih sebelum. Jadi kalau lagunya gagal kira-kira nggak akan direkam. Yes, hari ini baru rilis lagi judul laguku Tentang Dirimu. Oke, aku nyanyiin ya. Cuma mungkin aku breakdown kali ya. Entah berapa lama waktu yang telah ku habiskan pahami caramu, setiap detil tentangmu. Itu yang tadi aku bilang. Sepanjang kita in a relationship sama orang itu pasti yang kita lakukan hanyalah mengenal dia dan mendalami setiap detail-detail tentang dia. Kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu, semua kisahmu, tentang mimpimu. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu. Ya itu udah cukup self-explanatory sih. Sekarang kita udah gak sama dia lagi. Terus semua hal yang kita tahu tentang dia tuh buat apa, mau diapain, mau dikemanain, dihapus begitu aja juga gak bisa. Dan kalau kita pikir juga what a waste of time. Kayak udah berapa lama coba kita tuh kerjaannya cuma belajar tentang satu orang ini, terus sekarang nggak ada hasilnya gitu loh, nggak ada hasilnya pembelajaran kita selama ini gitu. Itulah arti refnya. Terus ini bagian favorit aku di verse kedua. Apa benar cara tuh kembali bahagia, setengah mati berusaha lupakan semua tentangmu, caramu tertawa dan caramu mencintaiku. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu. Karena aku ngerasa aku sih ngomong. Aku ngerasa aku nulis bagian itu karena banyak banget jawaban dari patah hati atau jawaban dari putus tuh pokoknya gue harus ngelupain semua itu gitu. Tanpa kita sadarin bahwa banyak juga memori-memori bagusnya gitu loh. Di sini aku ceritain contohnya caramu tertawa dan caramu mencintaiku gitu. Kan kita kalau lagi dicintain sama orang kan enak gitu ya, senang gitu. Dan itu mungkin bukan memori yang pengen kita lupain gitu. Cuma kan kenyataannya kita nggak bisa pilih-pilih memori mana yang kita mau lupain, memori mana yang mau kita ingat gitu. Jadi itu itu sih yang aku suka dari verse 2 itu. Karena ya juga ya gue mau ngelupain gimana caranya ngelupain yang sedih-sedihnya doang, yang senang-senangnya gue nggak mau lupain gitu. Ya intinya begitulah cerita tentang lirik lagu Tentang Dirimu. Liriknya juga nggak panjang-panjang banget, dan mungkin orang-orang bisa relate dengan ceritanya masing-masing. Thanks. Aku mau ngingetin lagi, video klipnya juga udah keluar di YouTube aku. Video klipnya lumayan bikin baper sih. Aku senang banget sih kalau misalkan kamu bisa. Karena aku salah satu yang paling aku suka adalah nonton reaction videos. Aku suka banget nonton reaction videos. Walaupun aku nggak bisa ya bikin reaction videos karena bagi aku susah. Karena aku orangnya agak emosinya lumayan flat atau enggak sangat baper. Tidak ada in between. Tapi aku suka banget nonton reaction videos. So kalau kamu mau bikin reaction videos, please tag me on Instagram or Insta Story atau apapun. Karena I'd love to see it. Relate banget, iya kan? Karena ini hari-hari banget gak sih? Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang terlalu puitis ataupun terlalu dramatis dimana kita
ngerasain itu jarang-jarang ataupun sesuatu yang nggak relatable, tapi ini benar-benar hari-hari banget. Dan ya aku senang banget sih punya lagu ini. Thank you. Ini dari tadi nggak ada yang mau bertanya, jadi aku bingung mau ngomong apa lagi. Deep, yes. Thank you. Anyway, I just wanna say thank you for listening to my songs. Thank you for watching the music video. Tadi juga kita udah sempat premieran bareng-bareng. Thanks banget udah menyuarakan hati kita semua. I know, aku hanyalah seorang rakyat yang galau. Cerita dong Kak tentang lagu ini, ya Allah. Tapi tadi baru datang ya. Nanti mungkin bisa nonton ulangannya live ini. Aku kangen kayak nonton kayak konser. Yes. Aku juga kangen konser. Jadi semoga kita bisa konser bareng-bareng lagi. Amin. Sholat Raisa sana. Ya kamu juga lagi nonton aku nggak sholat? Ayo sholat kamu. Terinspirasi dari mana sih Kak bikin lagu? Banyak sih. Dari emosi aku sendiri sih. Karena cerita-cerita tuh kan habis gitu ya. Kadang kita udah gak ada cerita lagi gitu. Tapi kalau emosi-emosi yang pernah kita alamin tuh it'll stay there forever. Jadi kayak kamu pasti masih ingat emosinya ketika kamu ini, emosinya ketika kamu itu. Dan dari emosi itu sendiri kamu bisa masukin cerita-cerita macam-macam gitu. Jadi semua lagu-lagu aku sih ya mungkin 95% lah. Pasti semua dari emosi aku pribadi. Cuma kalau ceritanya mungkin 50% aja yang cerita aku pribadi. Sisanya mungkin aku habis nonton film, atau enggak aku dengar cerita teman-teman aku, atau enggak dengar curhatan-curhatannya Raisa mungkin gitu. Jadi nah itu sih yang paling penting adalah emosinya gitu. Kalau cerita tuh akan habis ujung-ujungnya. Kalau menurut aku ya. Kayak ya, kapan next album? Answer me please. Sebentar lagi ya. Sabar. Kangen konser ya. Sabar. Aku sedang mempersiapkan itu semua. Aku ngebayangin banget. Ini ada yang bilang pengen nyanyi bareng sama Kak Raisa, terus nyanyi tentang dirimu bareng. Sumpah aku akhir-akhir ini ya, mungkin karena udah lama gak manggung kali ya. Jadi aku kalau lagi nulis lagu aku ngebayangin, aduh bagian sini nih bagian nyanyi bareng gitu. Bagian sini bagian ngeluarin flashlights gitu. Kayak kangen banget. Kapan ya kita begini? Besok Ibai mau curhat, semoga menginspirasi lagu. Oke. Tapi aku gak relate gimana? Kayaknya selain sibuk nyanyi, sibuk ngapain lagi nih? Sibuk di rumah, jadi emak-emak. Dan itu lebih sibuk dari 1000 sibuk. Sibuk yang sesungguhnya adalah sibuk jadi mama. Kak pernah gak ngerasa tertekan karena sering didesak buat ngeluarin album? Enggak sih, aku lebih tertekan sama diriku sendiri. Karena aku pengen banget ngeluarin album, tapi at the same time aku kurang banyak waktunya buat ngebagi-bagi ke semua. Lighting aku mati. Jadinya aku kayak kontemplasi gitu, kayak pengen tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, tapi kalau sekarang sebentar lagi album ini akan terjadi. Hello semua. Kak Zalina bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi Do You Wanna Build a Snowman? Do you wanna build? Oh man, gitu. Hai Dio, apa kabar? Ya Allah, udah lama gak ketemu.
Oke, anyway, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih karena aku nggak bisa live panjang-panjang. Aku mulai salting, nggak tahu harus ngomong apa. Jadi sekali lagi thank you. Kalau yang bagi yang belum dengerin, ini kayaknya banyak yang belum dengerin lagunya. Silakan, udah ada di semua digital streaming platform. Terus video klipnya juga udah ada di YouTube aku. By the way, aku sekarang lagi ada di studioku di kantor. Senang deh. Udah punya studio. Mana sih caranya? Oh ini. Studioku. Jadi aku nulis-nulis lagu di sini. Ini email. Gitu. Thank you semuanya. Sampai bertemu lagi. Bye. Thank you.